Shalom sahabat yang baik hati, salam sehat selalu bagi kita semuanya. Marilah kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa dalam Yesus Kristus, terima kasih ya Tuhan untuk cinta kasih yang Engkau berikan bagi kami. Saat ini kami mau merenungkan firman Tuhan. Berkenanlah Engkau ya Allah untuk membuka hati dan pikiran kami, sehingga hati dan pikiran kami dipenuhi oleh firman-Mu, dan firman-Mu bekerja berkuasa atas hidup kami. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini dari Yohanes 10 ayat 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Anggo panakko holan manakoi maneati jala mangagodo ubahen naro. Alai anggo au asa adong hangoluat di nasida pola marlobi-lobi nasida ubahen naro. Kedatangan Yesus adalah memberi hidup dalam segala kelimpahan. Yesus adalah gembala yang baik, dan Dia adalah sebagai pintu. Kedua istilah ini merupakan hal yang saling berkaitan dalam pengajaran Yesus menurut yang tertulis dalam Yohanes pasal 10. Dia adalah gembala yang senantiasa menuntun dombanya ke tengah air yang tenang dan padang rumput yang hijau, sebab Dia mengetahui kebutuhan utama dari dombanya. Walau jalan menuju air yang tenang dan padang rumput yang hijau itu harus melalui jalan yang berbatu, bukit yang terjal, atau tantangan lainnya, tetapi sang gembala akan dengan setia menuntun yang digembalakannya hingga tiba pada tempat tersebut untuk menerima kebutuhan yang paling mendasar sehingga hidupnya terpelihara dalam kelimpahan. Dia juga adalah pintu. Sebagai pintu, maka hanya melalui Dialah jalan kepada keselamatan. Sang gembala berfungsi sebagai pintu dengan membiarkan domba-domba masuk dan melindungi hewan-hewan tersebut dari segala macam bahaya. Yesus adalah pintu menuju keselamatan dari Allah bagi kita. Dia memberikan jalan masuk menuju rasa aman dan keselamatan. Kristus adalah pelindung kita. Berbeda dengan pencuri yang mengambil kehidupan dan menginginkan kebinasaan, yang penting dia mendapatkan sesuatu yang dapat dia nikmati walau dari jalan yang tidak benar. Seorang pencuri atau bisa disebut sebagai seorang gembala yang tidak baik, dia tidak akan memperhatikan kebutuhan yang digembalakannya. Sehingga karena tidak terjaminnya kebutuhan dari yang digembalakan, maka kehidupannya menjadi tidak terpelihara dengan baik dan jauh dari kata hidup berkelimpahan. Sebab tujuan dari seorang gembala yang tidak baik itu hanya sekedar mengerjakan tugas, dan jika memungkinkan yang digembalakannya itu disembelih untuk mengenyangkan perutnya, walau itu bukan haknya. Pencuri tidaklah masuk melalui tanda kutip pintu. Artinya dia tidak pernah masuk ke dalam kawanan itu melalui Yesus sebagai pintu menuju keselamatan. Jika dia melaluinya, maka dia dapat mengalami perubahan. Dari yang hanya ingin membunuh dan membinasakan, berubah menjadi pemelihara kehidupan, sebab di dalam Yesus kita mengalami perubahan. Seorang pencuri hanya ingin membunuh dan membinasakan dengan tujuan asal dia mendapatkan sesuatu untuk dinikmati walau tidak dari jalan yang benar. Sementara Yesus datang ke dunia ini adalah untuk menganugerahkan kehidupan. Dan kehidupan yang diberikannya kepada kita bukan hanya sekedarnya, tetapi dikatakan hidup yang berkelimpahan. Dia memberikan kepada kita hidup berlimpah dengan rahmat-Nya. Hidup berlimpah bukan hanya diukur dengan materi, tetapi apa yang diberikan Yesus bagi kita melebihi dari apa yang layak kita terima. Bukan karena kelayakan kita, maka Dia datang ke dunia ini. Karena kasih-Nya lah, maka Kristus hadir
dan hidup dalam Kristus yang menyelamatkan, itulah hidup yang penuh dengan kelimpahan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu. Biarlah kami kiranya menerima hidup yang penuh dengan kelimpahan. Sebab Engkau hadir dalam hidup kami, Engkau datang dalam hidup kami, sehingga kami dapat merasakan menjalani kehidupan yang berkelimpahan karena kasih-Mu bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, biarlah kami senantiasa merayakan, bersyukur atas hidup yang Engkau anugerahkan bagi kami dengan setia dan taat sebagai umat yang Engkau gembalakan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.